Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel Yuk Belajar Bersama. Di video kali ini kita akan coba berikan tes tentang SKB. Nah, SKB yang kita berikan adalah SKB tentang ekonomi. Baik, langsung saja kita mulai dari nomor pertama. Nomor satu adalah masalah ekonomi muncul karena pertanyaannya adalah tentang penyebab muncul masalah ekonomi. A. Alat pemuas kebutuhan tak terbatas jumlahnya. B. Kebutuhan manusia itu sebenarnya terbatas jumlahnya. C. Alat pemuas kebutuhan itu terbatas jumlahnya. D. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas jumlahnya. E. C dan D benar. Berarti alat pemuas kebutuhan itu terbatas jumlahnya dan kebutuhan manusia itu terbatas jumlahnya. Dan kebutuhan manusia itu tak terbatas jumlahnya. Maka jawabannya adalah E. C dan D benar. Masalah ekonomi muncul karena alat pemuas kebutuhannya terbatas, tetapi kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sehingga muncullah masalah ekonomi. Masuk ke soal nomor yang kedua. Soal nomor 2. Mobil mewah dan kapal pesiar pribadi merupakan kebutuhan A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Sekarang, E. Nanti. Jawabannya adalah C. Tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah dari seseorang. Sedangkan contohnya bisa berupa mobil mewah dan kapal pesiar pribadi. Adapun kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang menjadi kebutuhan pokok bagi seseorang. Kemudian kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Selanjutnya kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Artinya mendesak. Sedangkan kebutuhan nanti adalah kebutuhan yang pemenuhannya bisa dilakukan di lain waktu. Oke, masuk ke soal nomor yang ketiga. Soal yang ketiga adalah yang bukan merupakan kebutuhan kolektif adalah A. Jalan raya, B. Rumah sakit, C. Sekolah, D. Panti asuhan, E. Baju seragam sekolah. Maka jawabannya adalah E. Baju seragam sekolah. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang dipenuhi oleh umum. Artinya kebutuhan kolektif itu diperuntukkan untuk umum. Contohnya jalan raya, rumah sakit, sekolah, panti asuhan. Sedangkan baju seragam sekolah itu merupakan kebutuhan pribadi. Oke, masuk ke soal nomor yang keempat. Oke, selanjutnya masuk ke soal nomor 4. Pada nomor 4, pertanyaannya adalah di bawah ini yang dapat dikategorikan sebagai barang produksi adalah A. Beras, B. Baju, C. Piring, D. Mesin jahit, E. Kacamata. Maka jawabannya adalah mesin jahit. Barang produksi adalah barang yang ketika digunakan dapat menghasilkan benda lain atau barang lain. Oke, kita masuk ke soal nomor yang ke-5. Selanjutnya soal nomor 5. Pertanyaannya adalah gedung, kemudian mesin pemintal benang,
kantor merupakan barang modal A. Abstrak, B. Konkret, C. Pribadi, D. Kelompok, E. Pemerintah. Jawabannya adalah B. Konkret. Barang modal konkret adalah barang modal yang berwujud. Artinya bentuk fisiknya terlihat. Sedangkan barang modal abstrak adalah barang modal yang tidak nampak wujudnya. Contohnya seperti hak cipta. Kemudian ada juga barang modal pribadi, artinya barang modal yang dimiliki oleh perseorangan. Kemudian barang modal kelompok adalah barang modal yang dimiliki oleh kelompok. Dan yang terakhir adalah barang modal pemerintah. Artinya barang modal tersebut atau barang-barang tersebut milik pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor yang ke-6. Soal nomor 6, untuk memenuhi kebutuhan tertentu, orang harus mengorbankan sesuatu. Merupakan bunyi dari A. Hukum kepemilikan barang, B. Hukum ekonomi, C. Hukum kelangkaan barang atau the law of scarcity, D. Hukum perdagangan, E. Hukum pengorbanan. Jawabannya adalah C. Hukum kelangkaan barang atau the law of scarcity. Hukum kelangkaan barang berbunyi, untuk memenuhi kebutuhan tertentu, orang harus mengorbankan sesuatu. Baik, selanjutnya masuk ke soal nomor yang ke-7. Selanjutnya soal nomor 7. Seperangkat mekanisme dan institusi yang mengatur apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi adalah definisi dari A. Model ekonomi, B. Mazhab ekonomi, C. Sistem ekonomi, D. Hukum ekonomi, E. Regulasi ekonomi. Jawabannya adalah C. Sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi bisa berbentuk sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat. Oke, masuk ke soal nomor yang ke-8. Soal yang ke-8. Berikut ini merupakan ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat, kecuali A. Seluruh sumber daya ekonomi dikuasai negara, B. Tidak ada perusahaan swasta, hanya ada perusahaan negara, C. Harga dan distribusi barang dikendalikan oleh negara, D. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah, E. Sektor swasta menjadi partner pemerintah dalam distribusi makanan pokok. Jawabannya adalah E. Sektor swasta menjadi partner pemerintah dalam distribusi makanan pokok. Sistem ekonomi komando atau terpusat adalah sistem ekonomi yang seluruhnya dipegang atau dikuasai oleh pemerintah. Sehingga jawaban A tepat. Jawaban B tepat karena perusahaan swasta tidak ada yang berkuasa. Jawaban C, harga dan distribusi barang dikendalikan oleh pemerintah, tepat. Jawaban D, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Sedangkan yang E, sektor swasta menjadi partner pemerintah dalam distribusi makanan pokok, itu bukan merupakan ciri dari sistem ekonomi komando. Kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Tonggak utama buku Adam Smith dengan judul The Wealth of Nations tahun 1776 adalah
A. Sistem ekonomi merkantilisme. B. Sistem ekonomi terpusat. C. Sistem ekonomi pasar atau kapitalisme. D. Sistem ekonomi kerakyatan. E. Sistem ekonomi sosialisme. Jawabannya adalah C. Sistem ekonomi pasar, di mana Adam Smith merupakan salah satu tokoh yang memberikan pengertian sistem ekonomi pasar. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 10. Berikut ini merupakan ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau kapitalisme, kecuali A. Individu perseorangan boleh memiliki alat dan sumber produksi. B. Orang bebas memilih jenis pekerjaannya sendiri. C. Campur tangan negara di bidang ekonomi sangat besar. D. Ada persaingan antar pengusaha. E. Produsen bebas menentukan akan memproduksi apa dan berapa untuk memperoleh laba optimal. Jawabannya adalah C. Campur tangan negara di bidang ekonomi sangat besar. Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan produksi, sehingga keadaan harga pasar dibentuk oleh permintaan dan penawaran yang berlaku di pasar. Jawaban A tepat karena individu perseorangan boleh memiliki alat dan sumber produksi, artinya bebas. Kemudian jawaban B, orang bebas memilih jenis pekerjaannya, ini terlihat jelas bahwa ini berdasarkan pasar. Jawaban D, ada persaingan antar perusahaan, ini pun ciri dari sistem ekonomi pasar. Dan yang E, produsen bebas menentukan akan memproduksi apa dan berapa memperoleh laba optimal, ini merupakan ciri dari sistem ekonomi pasar. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Di bagian deskripsi dari video ini diberikan ringkasan tentang materi yang disampaikan dari nomor 1 sampai nomor 10. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.